Baik, pada anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak semuanya kelas 9 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang cukup cerah ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan PJJ dengan baik, dengan lancar. Jam pertama sudah melaksanakan PJJ, katanya bahasa Inggris tadi ya. Dan untuk jam kedua ini kita akan PJJ PAI ya. Dan seperti biasa setelah PTS ini seperti kita belum ada menyajikan materi yang baru karena memang sebetulnya materinya sudah habis. Kita nanti tinggal mereview ataupun mengulang-ulang atau mendalami saja untuk persiapan nanti kalian untuk ujian sekolah ya. Hari ini kita akan mereview PTS yang sudah kalian kemarin kerjakan ya, sudah kerjakan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Kita siapa yang mau memimpin? Silakan. Siapa yang memimpin? Halo? Siapa yang memimpin? Iya, Pak. Sakinah? Iya. Iya, Pak. Kok gambarnya Sakinah begitu sih gambarnya? kayak gambar laut. Enggak, iya, Pak. gambarnya nggak kelihatan sih. Apa laptopnya Pak Mus yang salah ya? Nggak kelihatan gambarnya, fotonya Sakinah nggak kelihatan. Ayo silakan Sakinah. Silakan Sakinah. Teman-teman, sebelum kita memulai PJJ kedua hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih pada untuk kita semuanya. Mudah-mudahan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga selalu kita diberikan kesehatan, apalagi pada masa pandemi ini ya. Bapak Ibu guru ya, dalam minggu-minggu ini kita minta doanya kepada anak-anak semuanya yang akan vaksinasi untuk virus corona ini.
Dan alhamdulillah di antara Bapak Ibu guru itu yang sudah ikut vaksin itu yang pertama kali Pak Mus dengan Pak Teguh, karena mungkin yang paling tua. Pak Mus dengan Pak Teguh itu sudah alhamdulillah sudah divaksin, dan alhamdulillah tidak ada efek apa-apa, tidak ada efek dingin ataupun meriang ataupun apapun, itu tidak ada. Ya. Jadi alhamdulillah apa itu namanya, baik-baik saja. Ya. Tidak ada perlu kami syukuri. Kemudian kemarin itu juga sudah ada beberapa Bapak Ibu yang mengikuti vaksinasi, yaitu ada Ibu Rina, kemudian Pak Ira, Pak Rinto, kemudian Bapak Siva, ya. Itu alhamdulillah juga tidak ada apa-apa. Beberapa hari lagi besok juga ada. Pokoknya minggu-minggu ini Bapak Ibu guru itu sudah mulai vaksin, ya. Kita minta doa restu minta doanya kepada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, Bapak Ibu guru sehat, anak-anak semuanya sehat, sehingga proses belajar maupun apa itu namanya masih dengan format daring itu lancar seperti yang kita harapkan semuanya. Apalagi kalian juga minggu-minggu depan, ya, minggu depan atau kapan itu akan melaksanakan ujian sekolah, ya kan? Ujian sekolah. Yeah. Nah, Pak Mus juga sudah membuat soal-soalnya untuk ujian sekolah kalian nanti. Pelajaran PJUK ataupun pelajaran apa itu namanya PAI. Insya Allah mudah, ya, nggak ada, Pak Mus nggak pernah bikin yang susah-susah. Semuanya mudah-mudah saja, ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari semuanya. Baik anak-anak semuanya, seperti yang Pak Mus katakan tadi, kita akan mereview, meninjau kembali untuk soal-soal PTS yang kemarin kita untuk PTS yang kalian kerjakan, sambil kita juga untuk mengetahui mana yang betul dan mana yang salah. Ini sebagai pembelajaran untuk kalian semuanya, ya. Coba akan Pak Muser. Nah, ini bentar, masih ya, ini ada gambarnya, itu temanya. Keren kan soalnya Pak Mus? Ada gambarnya Ka'bah, gambar Mekah, ya, di kanan kirinya. PTS 2 PAI kelas 9 semester genap tahun pelajaran 2020 2021, ya. Bahkan nanti dalam akhirnya kalau tunjukkan nilai-nilai kalian, ya, supaya kalian tahu. Baik, kita pertama, nomor 1, sebelum Islam datang, Nusantara atau Indonesia berada dalam pengaruh agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Yang betul apa? Hindu, Buddha. Itu sebelum Islam datang. Buddha itu datang ke Indonesia itu lebih duluan daripada
Islam. Setelah itu Islam. Tapi alhamdulillah setelah Islam datang justru mendominasi apa itu namanya agama di Indonesia. Ya, sekarang kan lebih banyak orang-orang Islam daripada Hindu dan Buddha. Walaupun Hindu dan Buddha juga masih ada. Ya, kalau kita melihat dari kerajaan-kerajaan dulu, ya kan, kita lihat kalau kalian melihat coba peninggalan-peninggalan sejarah seperti apa itu namanya candi, ya. Candi yang sangat terkenal itu dekat rumahnya Pak Mus. Itu candi apa? Coba candi apa yang paling terbesar di Indonesia bahkan di dunia? Candi apa? Borobudur. Candi Borobudur. Candi apa? Candi Borobudur. Mengapa dikatakan Candi Borobudur? Karena Borobudur itu adalah nama kecamatan, nama daerah itu. Borobudur itu ya namanya. Itu tetangga kecamatan dengan Pak Mus ya. Nah ini Pak Mus cerita. Mungkin nanti si Nina juga cerita dengan bapaknya mungkin bisa waktu itu ya. Bapaknya itu kan waktu itu kan Pak Mus nikah, bapaknya Nina ya Pak Hartono dengan Bu Hartono itu kan datang ke rumah Pak Mus. Itu waktu Pak Mus nikah. Ya karena waktu Pak Hartono dengan Bu Hartono menikah, itu Nina belum ada waktu itu ya. Itu Pak Mus datang ke sana, datang ke rumah ke pernikahannya Pak Hartono, bapaknya Nina. Kemudian waktu Pak Mus nikah, Pak Mus undang karena undang Pak Hartono untuk nikah. Undang Pak Hartono untuk mendatangi pernikahan Pak Mus. Jadi waktu itu belum ada WhatsApp seperti sekarang. Pak Mus mau undang Pak Hartono datangi pernikahan Pak Mus itu, Pak Mus harus datang ya. Karena kalau lihat surat kan lama, surat bisa sampai 1 minggu. Nah, telepon nggak punya waktu itu kan belum ada seperti sekarang kayak kacang goreng. Ada telepon. Akhirnya Pak Mus datang ke Jawa Timur, mendatangi ke rumahnya Pak Hartono. Nah, tahu-tahu Pak Hartono lagi nikah di situ, ya, lagi di Surabaya lagi nikah. Kemudian Pak Mus datang ke tempat ibunya Nina itu di Surabaya, di mana itu namanya Ngampel, ya. Itu kakek neneknya Nina itu kan di Ngampel itu yang dari Bu Hartono. Akhirnya Pak Mus datang ke situ, tidur di sana ya, tidur di neneknya Nina itu. Kemudian setelah selesai, kemudian Pak Mus kasih tahu Pak Hartono kalau saya juga minggu depan mau nikah gitu. Akhirnya Pak Hartono datanglah ke rumahnya Pak Hartono. Pak Hartono datang dengan Bu Hartono dengan adiknya Pak Hartono itu Pak Leknya Pak atau pamannya Nina itu Pak Mas Hartoyo. Gitu. Pak Mus waktu pernikahan, kemudian setelah Pak Mus nikah selesai, kemudian kita ceritanya ya Pak Hartono dan Pak Mus itu mau berbulan madu, ya gitu. Di mana berbulan madunya? Nah berbulan madunya waktu itu di Borobudur, ya di Borobudur. Nah, sekarang ada fotonya, nanti kalau kamu mau lihat fotonya itu di apa itu namanya di bengkel itu ada fotonya Pak Mus. Kemudian istrinya Pak Mus ya Bu Mus itu ada di situ. Ya waktu itu masih muda-muda semua, masih ganteng-ganteng semua. Nah, jadi ceritanya waktu itu Pak Mus dengan Pak Hartono itu pengantin baru ceritanya. Kemudian berbulan madu di Borobudur ya, di Borobudur. Ya itu. Nah, tadi berkaitannya dengan Candi Borobudur itu, memang Candi Borobudur apalagi setiap minggu ya, setiap hari itu banyak yang pendatang wisata-wisata ke situ. Tapi itu adalah aset negara, sejarah ya, peninggalan sejarah. Di situ itu peninggalan Buddha kalau nggak salah, peninggalan Buddha. Tapi umat Islam menganggap candi itu bukan kemudian kita untuk menyembah, tidak, tapi kita
kita melihat sejarah ya, sejarah Indonesia. Jadi kita rekreasi aja di situ. Bahkan di Borobudur itu mayoritas umat Islam, yang orang Buddha sedikit, ya, yang orang Buddha sedikit. Jadi di Borobudur itu, ya, orang-orang datang itu bukan untuk menyembah, tapi hanya untuk rekreasi saja, karena melihat keindahan candi terindah sedunia, bukan hanya se-Indonesia ya, sedunia itu Candi Iwet. Maka itu nanti suatu ketika yang belum pernah melihat Borobudur, mungkin Nina belum pernah ya. Nanti Nina kalau ke Borobudur, ke rumah Pak Mus atau siapa saja, Fadil ataupun siapa saja lah, mungkin Khadijah, mungkin Aulia, mungkin silahkan kalau mau ke Borobudur nanti mampir ke rumah Pak Mus ya, karena ya tidak dekat banget sih, tapi tetangga kecamatan itu di daerah Magelang, karena itu Borobudur itu kecamatan ikut Kabupaten Magelang ya, jadi Pak Mus termasuk di Kabupaten Magelang. Silahkan kalian kalau nanti rekreasi ke Borobudur ya, mampir ke rumah Pak Mus, mau mampir di Magelang ya, karena Pak Mus kadang-kadang di Wonosobo, kadang-kadang di Magelang ya, karena Pak Mus kan aslinya Magelang ya, tempat lahirnya di Magelang, tapi tinggal di di Wonosobo karena Pak Mus beli rumah di Wonosobo, di sana, di tempat istri Pak Mus atau di tempat Bu Mus. Baik, kita lanjutkan soal yang tadi ini, karena tadi ada kaitannya dengan candi-candi yang itu menunjukkan Hindu dan Buddha itu sebelum Islam itu sudah ada di Indonesia. Namun alhamdulillah setelah Islam datang itu bukan Hindu dan Buddha itu habis juga enggak, tapi agama yang mayoritas sampai sekarang pun juga tetap malah agama Islam, bukan agama Hindu. Lanjutkan, Islam masuk di Nusantara atau di Indonesia melalui cara bagaimana Islam masuk? Yang pertama melalui penjajahan, peperangan, damai, penipuan. Yang betul adalah melalui damai. Enggak ada peperangan kemudian hanya Islam datang kemudian dengan kekerasan, tidak ada. Tapi dengan damai. Itu banyak yang dibawa oleh Wali Songo, Wali 9. Kalian tahu kan Wali 9 itu? Di antaranya siapa saja coba? Di antaranya Wali 9 itu siapa saja? Halo? Di antara siapa saja coba di antaranya Wali 9 itu? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijogo, ya. Iya. Terus siapa lagi? Hafal? Enggak ada yang tahu? Sunan Ampel. Sunan Ampel. Siapa lagi? Harus Sunan Giri. hafal kamu. Sunan Giri. Siapa lagi? Sunan Kudus. Nah, siapa lagi? Ya. Sunan Bonang. Ya. Ya. Ya, pokoknya nanti kamu mengenai Wali Songo ya. Nah, itu diantaranya tadi ya. Ada Sunan Kudus, Sunan Bonang, kemudian Sunan Gunung Jati, kemudian itu termasuk Wali Songo. Ada 9. Songo itu bahasa Jawa, itu Songo itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya 9 ya. Baik, berikutnya kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat dan di dalamnya mengandung keluhuran Islam, keunikan Islam, tradisi Islam, nuansa Islam. Yang betul adalah tradisi Islam. Karena tradisi itu mengenai kebiasaan, ya. Tradisi Islam. Nanti ada apa saja mengenai tradisi Islam. Ini tradisi halal bihalal itu termasuk tradisi Islam.
dilakukan oleh umat Islam setelah merayakan Idul Adha, tahun baru Hijriah, Idul Fitri. Yang betul adalah Idul Fitri. Ya. Karena biasanya halal bihalal itu memang dilakukan setelah melaksanakan Idul Fitri. Kemudian satu hari berikutnya diajarkan halal bihalal. Ini tradisi gitu ya. Saling memaafkan, kemudian ada tausiah itu halal bihalal. Ini tradisi di Indonesia ya. Ya di Arab Saudi itu, kecuali di Indonesia ataupun orang Indonesia yang ada di luar negeri, mungkin di Saudi, mungkin di Amerika, di London, di Inggris, di mana saja misalnya. Itu ada, itu tradisi Islam di Indonesia. Nah, selama tradisi Islam itu tidak menyalahi aturan sesuai dengan aturan-aturan Islam, boleh-boleh saja. Tapi kalau tradisi Islam itu melanggar syariat atau nggak sesuai dengan aturan-aturan Islam, ya, hukum-hukum Islam tidak boleh. Ya. Selama tradisi itu nggak bertentangan dengan syariat Islam, itu diperbolehkan. Sekaten ya, nomor 6. Sekaten berasal dari kata dalam bahasa Arab syahadatain yang artinya, jadi kamu main ke Jogja pas ada perayaan sekaten itu ramai sekali itu di kerajaan di Jogja. Itu karena masih ada kerajaan di sana. Hanya kerajaannya di sini sekarang tinggal sudah tidak berkuasa, hanya sebagai sejarah saja. Syahadatain yang artinya tradisi dua negara, kelahiran Nabi, dua keajaiban, dua kalimat syahadat. Syahadat satu adalah dua kalimat syahadat. Coba Pak Mus sebutkan, coba syahadatain atau dua kalimat syahadat itu apa? Apa coba? Syahadatain itu artinya kan dua kalimat syahadat. Apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Fadil. Syahadatain artinya kan dua syahadat. Ini Pak Mus pernah mengajar kalian dulu, pernah Pak Mus sampaikan. Syahadatain itu dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu apa saja? Yang itu bukan Pak, yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya. Ya, betul itu. Pertanyaan Pak Mus, syahadatain itu mana? Kan dua syahadat. Mana dua syahadat itu kan dua atau satu itu? Kamu lupa Pak Mus pernah menerangkan itu ya. Jadi dua syahadatain itu adalah dua kalimat syahadat. Yang pertama namanya syahadat tauhid. Yang kedua Rasul. Mana yang syahadat tauhid? Ya. Mana yang syahadat tauhid? Asyhadu alla ilaha illallah. Itu syahadat tauhid. La ilaha illallah itu syahadat tauhid. Kemudian yang syahadat Rasul, wa anna Muhammadur Rasulullah, itu syahadat Rasul. Jadi ada Rasul, maka itu disebut syahadatain atau dua kalimat syahadat. Jadi kamu harus paham mengapa dikatakan dua kalimat syahadat, yaitu karena syahadat itu ada dua. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, itu syahadat tauhid. Mengesahkan Allah, itu tauhid. Tauhid itu artinya kan mengesahkan. Syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul, yaitu wa anna Muhammadur Rasulullah, bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Paham? Paham kalian?
itu maka dikatakan syahadaten. Berikutnya jadi dua kalimat syahadat ya itu dua kalimat syahadat itu satu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Musik Islam kecuali kamu mesti tahu musik ini ada pop, ada hadrah, ada nasyid, ada gambus. Nah, yang bukan merupakan seni musik Islam adalah pop. Karena hadrah itu termasuk seni musik Islami. Nasyid juga Islami, gambus juga Islami. Bahkan sekarang di Indonesia juga hadrah itu sedang viral juga ya di kalangan-kalangan anak muda. Apalagi yang kemarin-kemarin itu ada Nisa Sabian, kemudian Anissa Rahman, ya, kemudian ada yang lain-lain lah, banyak sekali sekarang ya kalau lihat di YouTube itu banyak sekali. Nah, kalau pop ya memang sudah banyak yang tahu ya, yang musik pop ya, bahkan ada musik rock, ya, musik pop dan sebagainya. Hadrah, nasyid dan gambus. Maka itu karena yang tidak dikatakan yang seni musik di bawah ini yang bukan seni musik atau kecuali, maka itu pop adalah yang bukan Islami. Nomor 8, tulisan Arab yang mengandung nilai seni disebut dengan seni. Ada istilah fotografi, geografi, kaligrafi, koreografi. Yang jadi hiasan tulisan Arab ataupun dengan seni dengan tulisan Arab itu namanya kaligrafi. Contoh tarian yang tergolong dalam seni Islam adalah tari, kecak, gambyong, serimpi, saman. Jelas yang betul adalah tari saman. Salah pernah di SIR juga pernah diajari tari saman ya kan. Mungkin di antara kelas 9 ini ada yang ikut tari saman. Siapa yang waktu itu ikut tari saman? Ada kan? Halo? Ada, Pak. Ada. Coba Pak Mus tanya. Tari saman itu berasal dari mana? Dari daerah mana? Aceh. 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 Aceh itu Sumatera mana? Aceh itu Sumatera mana? Sumatera atau Sulawesi atau Kalimantan? Aceh itu. Hah? Sumatera. Iya, Sumatera, Pulau Sumatera. Jangan sampai nggak tahu kamu Aceh itu Pulau Sumatera ya, dikira Pulau Jawa atau dikira ya, itu tari saman yang terkenal sekali, yang biasanya tari saman itu adalah massal. Artinya massal apa? Tarinya itu banyak sekali orangnya, mungkin bisa sampai 20, sampai 30 dan sebagainya. Waktu itu juga anak-anak banyak sekali ya. Sehingga kalau ditampilkan tari saman ini harus di tempat yang agak luas atau misalnya panggung. Baik, kita lanjutkan. Arti tasamuh adalah, nah ini sering Pak Mus apa itu namanya tanyakan. Tasamuh mencurigai, membiarkan, waspada, toleran. Yang betul adalah arti tasamuh adalah toleransi. Ya. Tenggang rasa, ya, toleransi itu tenggang rasa. Nomor berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan apabila. Jadi perbedaan itu bisa menjadi kekuatan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? 1, bersatu dan kerjasama. B, mengabaikan persamaan. Bersatu demi kekuasaan. Permusuhan. Yang betul adalah bekerja sama. Walaupun berbeda-beda tapi bersatu untuk bekerja sama. Bahkan
di dalam negara itu juga apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itu persatuan kita. Walaupun berbeda-beda bahasa, walaupun berbeda-beda suku, walaupun berbeda-beda agama, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Itu di dalam Sumpah Pemuda. Ini yang merupakan wujud sikap toleransi adalah, nah ini contohnya, menghina dan mengejek-ngejekkan ajaran agama lain. Mengejek-ngejek agama lain. Bukan mengejek-ngejekkan ya, mengejek-ngejek ajaran lain. Ikut merayakan hari besar keagamaan umat lain. Bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Tidak memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Yang paling apa? Yang merupakan toleransi di sini yang betul adalah C. Bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agama. Walaupun dengan agama apa saja, kita bergaul, berteman tidak apa-apa. Ya. Yang penting kita jangan mengusik-usik masalah agama. Agama dia, agama kita, ya agama kita. Kita nggak boleh maksa-maksa. Tapi kalau kita mau mengajak, tapi kalau kita sebagai umat Islam, jangan sampai diajak umat selain Islam, kemudian untuk beribadah jangan mau. Tapi kalau untuk sosial, untuk bantu-membantu, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai diajak masalah ibadahnya masing-masing. Itu namanya toleransi. Masalah berteman dengan agama apa saja, oh saya nggak mau berteman dengan orang Kristen. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Sama saja yang orang Buddha dan orang orang Kristen juga nggak boleh misalnya karena ini bukan sama-sama Kristen saya nggak mau berteman, nggak boleh seperti itu juga gitu. Sekedar berteman boleh-boleh saja. Yang penting kita jangan sampai mengikuti ibadah orang lain, yang orang lain juga nggak usah mengikuti ibadah kita. Nggak boleh bertukar tempat beribadah misalnya. Oh, nanti kamu 1 minggu ikut saya nanti ikut kamu seminggu. Kita ikut ke gereja, dia ikut ke masjid, ya nggak boleh seperti itu. Ya, itu namanya bukan toleransi. Kalau masalah agama, masalah keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Itu sudah jelas di dalam surat Al-Kafirun, itu karena pada dasarnya dulunya itu asbabun nuzulnya ataupun sebab-sebab turunnya Al-Quran surat Al-Kafirun itu sebenarnya waktu itu ceritanya Nabi Muhammad itu dibujuk oleh orang-orang kafir ya untuk menyembah kesembahannya orang kafir. Ya itu tadi, ayo Muhammad seminggu kamu ikut sesembahan saya. Nanti saya juga ikut sesembahan kamu 1 minggu misalnya gitu. Nah itu Nabi Muhammad tegas, nggak mau. Tapi Nabi Muhammad dengan orang non-Muslim ataupun dengan orang kafir, kalau orang kafir itu tidak memerangi, tidak bermusuhan. Kecuali kalau orang kafir memusuhi ya dimusuhi juga. Berteman tetap baik-baik saja. Maka itu waktu itu kemudian turun ayat itu qul ya kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma ba'tum wala antum a'buduna lakum dinukum waliyadin. Jadi intinya di situ sesembahan kamu juga kamu sembah, yang sembahanku juga saya sembah. Kamu nggak perlu nyembah yang saya sembah, kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin, sesembahanmu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah di situ toleransi seperti itu ya harus kita tegas. Jadi kita berteman dengan agama apapun juga tidak ada masalah. Yang penting kalau masalah keagamaan atau masalah ibadah ya harus kita tegas. Ya, kita tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh kita ikut sana kemudian sana ikut sini.
Agama Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya agar saling bekerja sama sekali saja, menghormati dan menghargai, mempengaruhi dan menguasai, menolong dengan mengharap upah. Yang paling betul adalah menghormati dan menghargai, jangan saling mengejek ya antara agama yang satu dengan agama yang lain. Baik Islam kepada Kristen, Kristen kepada Islam, saling menghargai. Ya tadi masalah keyakinan masing-masing ya. Karena kan mesti menurut dia yang betul, menurut Islam yang betul kan begitu. Bahkan kalau menurut Islam ya agama yang paling betul itu adalah agama Islam. Karena apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang menurut Allah indallah agama Islam. Indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi tetap kita menghormati dan menghargai. Tidak boleh saling mengejek, menjelek-jelekkan dan sebagainya. Berikutnya nomor 16, jika ada kekerasan yang mengatasnamakan agama, maka sikap kita adalah mendukung perbuatan tersebut, A, B, membiarkan tumbuh, C, menolak keras, membantu dengan memberi dana. Yang paling betul adalah menolak keras tapi tidak anarkis. Anarkis itu gampang lah, rusuh gitu ya, rusuh kemudian saling berantem, saling membunuh, saling bercekcok, kemudian saling menembak ataupun saling menjelek-jelekan ya anarkis. Bahkan saling merusak di situ dirusak, itu namanya anarkis ya. Jadi jika ada kekerasan mengatasnamakan agama, kita harus menolaknya tapi dengan baik, tidak anarkis. Berikutnya, dengan menjunjung tinggi sikap menghargai perbedaan, maka masyarakat akan adil dan seragam, sama keyakinannya, damai dan sejahtera. Jadi kalau dengan menjunjung tinggi sikap menghargai dan perbedaan, maka kehidupan masyarakat itu akan damai. Tapi kalau tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, pasti akan rusuh, akan tadi anarkis tadi. Ya itu tadi, sering mencaci maki dan sebagainya. Berikut ini toleransi yang benar. Nah ini. Ada yang benar. Karena yang salah itu ya karena yang tidak paham. Yang tidak paham. Toleransi. Yang betul adalah saling membantu dalam kesulitan. Ikut merayakan hari raya mereka. Itu salah. Menemani mereka saat beribadah. Juga salah. Menasihati jenazah non-muslim. Mensolati ya. Menyolatkan jenazah non-muslim. Jadi yang betul itu saling membantu dalam kesulitan. Kesulitan masalah ekonomi, kesulitan masalah yang ada hubungan dengan dunia ya. Nggak ada hubungan akhirat. Boleh kalau masalah akhirat kemudian antara sama-sama muslim boleh. Jadi yang B, C, D salah semua itu. Ikut merayakan hari raya mereka. Nggak boleh kamu ikut merayakan harinya orang Kristen. Kemudian malah menemani mereka saat beribadah. Kemudian kamu ikut menemani di gereja. Maksudnya nggak boleh. Dan sebaliknya. Kemudian mensolati jenazah non-muslim. Kalau udah jelas non-muslim ya nggak usah disolati. Ya kan percuma. Kecuali kalau kita terhadap sama-sama muslim, saudara ataupun teman ataupun siapa aja yang meninggal, wajib mensolati. Tapi wajibnya adalah apa? Atau fardu apa namanya? Fardu apa? Kan ada dua fardu kan? Ada fardu kifayah dan ada fardu ain. Ini termasuk apa? Fardu ain atau fardu kifayah?
Hah? Fardu ain. Sakinah, fardu ain? Khadijah, fardu ain atau fardu kifayah? Maila, coba Maila. Maila, fardu kifayah atau fardu ain? Kalau mau sholat itu jenazah itu. Fardu kifayah. Apa coba? Fardu kifayah, Pak. Itu kamu fardu kifayah, betul. Kalau mensolati jenazah itu fardu kifayah, tapi kalau sholat 5 waktu itu adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah fardu yang individu, masing-masing dirinya sendiri, tapi kalau fardu kifayah itu bisa dikatakan fardu yang kolektif, kelompok. Kalau sudah ada yang mengerjakan, kita tidak harus wajib mengerjakan. Tapi tidak ada yang mengerjakan atau menyolati jenazah itu, kita ikut dosa semuanya. Tapi kalau sudah ada yang menyolati, kita tidak wajib. Tapi kalau kita menyolati, kita juga bagus. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Sikap yang benar terhadap tetangga non-muslim. Tetangga non-muslim, bagaimana sikap kita yang betul? Membiarkannya tempat ibadah diperlakukan secara khusus, menghormati dan menghargainya. Yang paling betul adalah menghormati dan menghargainya. Ya, tadi menghormati dan menghargainya, kalau toleransinya misalnya beragama lain, ya kita nggak usah ikut. Kita cukup menghormati, tidak usah mengganggu. Dia juga nggak boleh mengganggu kita, kita juga tidak boleh mengganggu dia. Itu cara bertetangga dengan non-muslim. Tapi kita tetap bertetangga dengan baik. Kalau misalnya ada makanan yang lebih, itu kita bisa saling memberi, ya. Tapi harus hati-hati. Sering makan kan biasanya kan non muslim ada juga yang makan babi, ada yang makan makan dari daging daging anjing dan sebagainya. Tapi kita juga kalau misalnya dikasih diterima saja, ngomong dengan baik, misalnya terima kasih ya atas pemberiannya, tapi maaf karena di agama saya tidak boleh memakan daging daging anjing ataupun daging babi itu, maka itu saya lebih bagus dikasihkan kepada orang lain yang makan itu saja, karena saya kalau di agama saya tidak boleh, gitu aja, nggak usah saya nggak boleh itu makan itu kan makanan haram, makanan ini sana buang aja, nggak boleh seperti itu gitu. Jadi ditolak tapi dengan baik, atau diterima tapi nggak usah dimakan, nanti dikasihkan kepada orang yang non muslim, nah itu lebih bagus. Jadi tidak menyinggung perasaannya dia kan gitu. Tapi biasanya kan gini, kalau orang yang baik, tetangga itu kalau dia itu babi nggak makan anjing, nggak akan dikasih itu. Tapi kalau misalnya makanannya dari makanan yang halal ya, misalnya seperti menurut Islam ayam ataupun daging kambing, daging sapi, ya diterima aja nggak apa-apa, asal juga penyembelihannya jadi juga yang benar. Karena cara penyembelihan itu pernah kan Pak Mus sampaikan dulu, cara penyembelihan itu walaupun itu adalah hewannya halal, salah itu akan menjadi pernah Pak Mus sampaikan waktu itu ya. Kemudian kewajiban seseorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal, ini yang sebelumnya nomor 20,
Ini yang ada hubungannya dengan kebaikan kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dikenal dengan istilah sarrul walidain, birrul walidain. Yang betul adalah birrul walidain. Birrul itu baik, walidain adalah kedua orang tua. Jadi kita berbaik kepada kedua orang tua, itu namanya birrul walidain. Kalau sarrul walidain, sarrul itu artinya jelek. Berarti kamu jelek kepada kedua orang tua. Yang betul adalah birrul walidain. Jadi birrun itu adalah baik. Berbaik orang tua. Itu banyak sekali, nanti contoh-contohnya banyak sekali. Kewajiban seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal adalah ini, termasuk bentuk birrul walidainnya kepada orang tua. Apabila orang tua sudah meninggal, bagaimana? Mencukupi kebutuhannya, mendoakannya, memberikan makanan, menggunakan harta warisannya. Yang paling betul adalah mendoakannya. Ya, karena sudah meninggal, dia udah nggak dicukupi kebutuhannya adalah kebutuhan untuk amal, yaitu mendoakannya tadi yang paling tepat gitu. Biasanya mencukupi kebutuhan itu kebutuhannya di dunia, biasanya itu ada punya makan, kemudian dan sebagainya. Apalagi memberikan makanan, orang sudah meninggal, nggak mungkin. Menggunakan harta warisannya, masa hanya mau memberikan harta warisannya aja, nggak mau mendoakan, itu salah. Jadi yang paling betul adalah mendoakan kedua orang tua yang paling simpel dan itu adalah penting. Coba siapa? Pak Mus tanya. Yang paling penting untuk mendoakan orang tua yang paling simpel bagaimana? Dan ini terkenal sekali dan kamu harus hafal. Kita sebagai umat Islam harus hafal doa ini. Apabila orang tua kita sudah meninggal, kamu harus bisa mendoakan itu. Coba Aulia, coba sebutkan doa itu. Dan ini paling pendek dan paling gampang. Apa coba? Aulia? Bahkan ini mendoakan ketika orang tua masih masih hidup ataupun meninggal. Hah? Coba. Gimana bunyinya? Bagus. Ya bagus, saya lupa, bagus. Gimana? Ayo. Ini pendek sekali. Aduh. Ayo, apa aduh? Ya. Ayo apa? Saya lupa. Berarti kamu nggak pernah mendoakan orang tua. Nah, ini Pak Mus anjurkan. Kamu harus sering mendoakan kepada kedua orang tuamu. Nah ini, ya, supaya kamu nggak lupa. Coba siapa? Maila, coba. Gimana Maila? Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan, Pak? Ya. Berli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu intinya ya Allah rabbighfirli, ampunilah saya, wali walidayya dan kedua orang tua saya, kama rabbayani shaghira walidayya warhamhuma, dan berikan kerahmatan kepada kedua orang tua saya, Bapak Rabbayani shaghira, ya, seperti waktu orang tua saya mendidik ataupun mengurus saya ketika masih kecil, memberikan kasih sayang, ya, berikan kasih sayang kepada kedua orang tua saya, ini minta kepada Allah, seperti waktu orang tua memberikan kasih sayang kepada saya. Shaghira itu waktu saya masih kali, ya, kalian jangan sampai lupa mendoakan kepada orang tua. Pak Mus sampai sekarang, Pak Mus kebetulan orang tua Pak Mus kan sudah meninggal semua.
Itu paling tidak mesti setiap sholat itu mendoakan Rabbighfirli. Dan ini kan juga doa untuk kamu sendiri, Rabbighfirli, ampunilah ya dosa-dosa saya, Rabbighfirli wali walidayya, kepada kedua orang tua ya itu. Jadi kamu mendoakan untuk kamu sendiri, berdoa untuk kamu sendiri dan juga tua. Itu penting sekali ya. Maka itu Pak Mus anjurkan juga bagi kalian juga jangan sampai lupa mendoakan kedua orang tua. Baik itu orang tuamu masih hidup ataupun apalagi nanti sudah meninggal. Mendoakan minimal itu, mendoakan itu ya. Itu masyhur, terkenal sekali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu salah satu bentuk birrul walidain ataupun kedua orang tua. Baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Apalagi yang sudah meninggal itu mendoakan. Kalau masih hidup memang banyak sekali kecuali mendoakan. Ya kamu harus membantu kepada orang tua. Kemudian kalau kamu sudah punya penghasilan juga membantu memberikan mungkin uang, mungkin apa saja dan sebagainya. Dan yang paling penting jangan sampai menyakiti orang tua. Itulah apa itu namanya kepada orang tua sampai orang tua tuh tersinggung, sakit, marah dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya bukan birrul walidain, itu namanya sarrul walidain ya. Itu namanya bukan birrul walidain ya. Ini kadang-kadang nggak disadari oleh anak-anak atau oleh anak kepada orang tua itu seperti itu. Karena itu adalah dosa besar kalau kita sampai apalagi sampai mencaci maki, sampai macam-macam apa, sampai menyakiti. Itu ada juga kadang-kadang anak terhadap orang tua yang seperti itu. Baik, ini ancamannya. Apa ancamannya orang yang ini? Balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak durhaka, dan anak durhaka termasuk berarti anak yang tidak berbakti. Bagaimana sulit mendapatkan pekerjaan, bukan itu hanya di dunia, mendapat teguran, dimasukkan dalam neraka, dikutuk menjadi batu. Yang betul adalah dimasukkan neraka karena kita durhaka kepada orang tua. Ya, tadi kalau kamu itu pokoknya kamu berbuat tidak baik kepada orang tua itu namanya durhaka. Ya, berbaik itu namanya durhaka. Macam-macam itu saya kira kamu sudah banyak yang tahu ya mengenai yang tidak baik kepada orang tua itu. Itu termasuk dosa besar. Nomor 23, sikap yang tepat jika orang tua sedang sakit. Nah ini, bagaimana kalau orang tua kita sedang sakit? Mana sakitnya agar tidak sakit? Nggak mungkin ya kan? Masa kamu jangan sakit, jangan sakit. Bapak ibu jangan sakit. Masa nggak boleh begitu? Membiarkan dibiarkan saja, nggak mungkin. Dititipkan di pantai sosial karena sibuk. Nah, ini yang jahat. Kamu waktu kecil itu sudah diasuh oleh orang tua, begitu orang tua sudah tua, kemudian kamu sudah dewasa dan sudah mapan, kemudian orang nggak mau merawat orang tua, kemudian orang tua telah dititipkan ke pantai sosial. Itu tidak manusiawi dan itu adalah termasuk tadi mendurhakai kepada orang tua. Yang betul adalah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dirawat. Karena kamu pernah kecil itu dirawat oleh orang tua, saat orang tua sudah tua, kemudian kamu yang masih muda, kemudian kamulah yang harus gantian merawatnya. Dan itu kewajiban anak kepada orang tua. Itulah namanya birrul walidain. Berbakti keberkahan sebagai berikut. Hidup menjadi terbebani, jelas salah. Rezeki menjadi sulit, salah. Mendapat pahala yang sangat besar, betul. Menyita banyak waktu, yang betul adalah mendapat pahala yang sangat besar. Karena kita berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua itu adalah kebalikan dari durhaka kepada orang tua. Berikutnya, berdasarkan hadis Nabi
dan derajat ibu dibandingkan bapak adalah A. 3 tingkat dibandingkan bapak, B. tingkat dibanding 4 tingkat dibanding 4, 5 tingkat dibanding bapak, 6 tingkat dibanding dengan bapak. Yang betul adalah 3 tingkat dibanding dengan bapak. Jadi berdasarkan hadis Nabi itu kedudukan derajat ibu sebagai mengandung, yang melahirkan dan sebagainya, sehingga kamu harus taat kepada ibu akan lebih daripada taat kepada ayah. Bukan kemudian kamu hanya taat kepada ibu tapi nggak taat kepada ayah, juga tidak seperti itu, tapi taatnya adalah lebih daripada kepada bapak. Tentu saja kamu juga harus taat kepada bapak dan kepada ibu, tapi ibu adalah 3 tingkat, artinya lebih. Nomor 26 memuliakan guru-gurunya. Berikut ini yang merupakan wujud sikap memuliakan guru. Ini bukan karena Pak Mus sebagai guru kemudian kalau gitu anak-anak itu harus suruh menghormati kepada Pak Guru. Kemudian itu kewajiban anak-anak, bukan Pak Mus yang minta atau Bapak Ibu guru yang minta. Itu adalah kewajiban di dalam agama memang seperti itu. Ya. Bagaimana caranya? Sering menelpon baik kepada Bapak Ibu guru itu kemudian sering nelpon? Bukan. Mengetes kepintarannya? Oh ya, coba Pak Mus tes, saya tes kepintaran Pak Mus misalnya. Itu bukan seperti itu juga gitu ya. Kemudian memberikan bingkisan yang menarik ya, apakah yang namanya baik kepada Bapak Ibu guru itu kemudian memberikan bingkisan kepada Bapak Ibu guru tidak akan minta bingkisan atau apa kepada anak-anak. Mematuhi nasihat-nasihatnya. Nah itu yang berbaik kepada Bapak Ibu guru itu mematuhi nasihat-nasihatnya dan juga berbuat baik, menghormati dan sebagainya. Itu sudah cukup, tidak harus memberikan uang dan sebagainya. Nah, adapun kalau misalnya ya suatu ketika kamu sudah menjadi orang kaya, kemudian mengasih kepada Bapak Ibu gurunya sebagian rezekinya, boleh-boleh saja, tapi itu bukan kewajiban. Jadi mematuhi nasihat-nasihat Bapak Ibu guru, karena nggak mungkin Bapak Ibu guru itu menasihati kamu kemudian yang jelek-jelek. Apakah pernah Pak Mus menasihati kamu yang jelek-jelek? Tidak kan? Nah, pasti yang baik-baik Bapak Ibu guru yang lain juga seperti itu. Sesuai yang menghormati dan mentaati gurunya akan memperoleh apa? Piagam penghargaan, keberkahan ilmu. Guru yang betul adalah keberkahan ilmu. Kalau kalian itu menghormati Bapak Ibu guru, mesti kalian akan mendapatkan keberkahan ilmu. Berikutnya yaitu ilmu bermanfaat. Berikut ini merupakan azab bagi siswa yang merendahkan gurunya, kecuali badan menjadi kurus dan mudah sakit, mati tanpa membawa iman, disempitkan rezekinya oleh Allah, hilang manfaat ilmunya. Yang betul, yang kecuali karena ini ya. Nggak mungkin kalau misalnya kamu itu adab karena siswa tidak merendahkan gurunya, kemudian kamu menjadi kurus dan mudah sakit, itu tidak seperti itu ya. Jadi yang betul kalau kecuali yang itu. Nomor 29, masih ada 10 lagi ya. Seorang guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas. Sikap yang benar adalah ini. Nah, ini yang sering terjadi kepada anak-anak ya. Jadi kalau misalnya memberikan di kelas ataupun sedang menerangkan di dalam daring ini juga gitu kan, jangan kamu malah mengabaikan. Tapi nah ini tidak perlu mendengarkan karena sudah paham. Mentang-mentang sudah paham kemudian kamu main game sendiri, kemudian kamu main sendiri, ya tidak boleh. Mengerjakan tugas yang belum selesai, ini juga tidak boleh. Walaupun kamu mengerjakan tugas, tapi kalau sedang nggak boleh kamu mengerjakan di situ. Itu tidak sopan dan tidak baik. Yang betul adalah mendengarkan dengan baik. Didengarkan dengan baik, dengan saksama. Nah. Kemudian berdiskusi dengan teman sebangku. Mentang-mentang kamu udah pinter, kemudian kamu malah Bapak Ibu guru sudah menerangkan, kamu malah diskusi dengan teman sebangku.
Itu tidak baik. Walaupun diskusi bagus, tapi saatnya yang tidak tepat. Baik. Apa yang sedang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Nomor 30, segala sesuatu yang menjadikan seorang wajib menunaikan ibadah haji, ini ada hubungannya dengan ibadah haji, disebut syarat wajib haji. Berikut ini termasuk syarat wajib haji. A. Berakal. B. Tawaf ibadah. Ihram dari mikot, bermalam di Mina. Yang betul adalah berakal. Karena kalau nggak berakal atau gila misalnya ya tidak. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf menjadi rukun haji, dinamakan tawaf apa? Karena tawaf itu ada tawaf kudum, ada tawaf wada, ada tawaf nazar, ya. Ada tawaf sunnah misalnya. Yang betul adalah karena ini menjadi syarat rukunnya, menjadi rukun haji, itu adalah yang betul tawaf ifadah. Baik itu umroh ataupun haji. Tawaf ifadah. Cara melakukan ibadah haji yang tidak terkena dalam dam, ya, terkena dam adalah ini. Kan ada cara haji ada tamato, ada kiron, ya, ada ifrod. Yang betul apa? Tamato, kiron, tatawo, ifrod. Yang betul adalah ifrod. Jadi kalau kita nanti suatu ketika kalian yang belum pernah haji, kemudian kamu haji ifrod, kalau dengan cara tamato dan cara kiron itu kena dam. Nah, nanti Pak Mus terangkan suatu ketika nanti pas, tapi waktu itu pernah ya ada ifrod, kiron dan tamato. Dan mungkin juga ada beberapa yang sudah anak yang sudah paham. Berikutnya batas tempat mulai berikhram dan niat untuk beribadah haji dan umroh ialah mikot kauni, mikot makani, mikot yang betul adalah mikot makani. Makani itu makan itu adalah bukan makan mangan itu bukan ya. Itu bukan, tapi makani itu dia tempat. Jadi karena ada hubungannya dengan tempat, maka batas tempat mulai berikhram dari niat beribadah haji itu namanya mikot makani. Karena mikot ada dua, mikot makani dan mikot zamani. Mikot makani itu adalah mikot yang ada hubungannya dengan tempat. Ada waktu, mikot yang batas yang ada hubungannya dengan zaman, itu adalah waktu. Jadi waktunya berhaji itu kapan misalnya gitu. Itu mikot zamani. Kalau di mana itu mikot makani. Kalau dari Riyadh itu berarti di Sel Al-Kabir atau di Kornul Manazil yang seperti kalian pernah waktu itu pernah ikut umroh ataupun kamu pernah umroh pada pernah dengan bersama-sama Bapak Ibu guru. Perbedaan rukun haji dan umroh. Talbiyah, tahalul, wukuf di Arafah, tawaf wada. Perbedaannya yang sangat terkenal atau sangat apa itu namanya? Nampak sekali itu adalah wukuf di Arafah. Karena kalau rukun haji dan umroh ini di situ hampir sama yang lainnya hampir sama. Tapi wukuf di Arafah itu kalau umroh tidak ada. Bahkan di Arafah itu yang paling penting kalau di haji, maka ada disebutkan al-hajju Arafah. Nah, karena kalau orang yang haji tidak di Arafah, kemudian tidak ikut haji ke Arafah ataupun tidak mabit, tidak wukuf di Arafah, itu bisa dikatakan hajinya batal ataupun tidak sah. Maka kalau orang yang beribadah haji itu walaupun dia itu sakit, itu tetap harus dibawa ke dalam ambulan, karena saking pentingnya ya. Itu al-hajju Arafah. Jadi tadi berikutnya selain ibadah haji yang harus dilakukan di tanah suci Mekah ialah ibadah umroh. Jadi kecuali kurban, itu kalau kurban bisa di mana saja, bisa di Indonesia juga bisa, di Saudi juga bisa. Ibadah saum nazar, ibadah saum nazar itu di mana saja juga bisa. Sudah jelas itu memang ya. Baik haji ataupun umroh kan ada. Ini maksudnya kan selain haji, itu berarti umroh. Maka itu orang yang datang dari luar negeri itu kalau nggak haji ya umroh ke sini itu ya.
yang udah jadi Mekah. Hukum ibadah umroh ialah sunnah, fardu ain, fardu kifayah, mubah. Nah ini adalah tadi ada hubungannya dengan fardu ain dan fardu kifayah kan tadi kan. Nah ini termasuk fardu ain. Fardu ain karena itu salah satu apa itu namanya? Nah, termasuk umroh itu. Kalau haji memang jelas kalau haji itu kewajibannya karena salah satu rukun Islam. Kalau umroh memang tidak termasuk rukun Islam, tapi kita punya kewajiban apabila kita mampu juga. Fardunya fardu ain ya, gitu. Mampu atau istata'ah ibadah umroh termasuk syarat sah umroh, rukun umroh, syarat wajib umroh, umroh. Man istata'a ilahi sabila. Apabila yang mampu. Berikutnya dua lagi ya. Berikut yang tidak termasuk perkara rukun umroh adalah ihram, tawaf, wukuf, sa'i. Yang umrah nggak ada wukuf tadi yang ada hubungan dengan Arafah tadi. Jadi wukuf itu berdiam diri di Arafah, tapi berdiam diri bukan untuk berdoa. Jadi wukuf itu yang tidak perkara yang ada di umroh. Berikutnya dua lagi. Pelaksanaan haji dilaksanakan pada bulan, ini jelas ini ada hubungannya dengan mikot zamani. Dzulhijjah, Sya'ban, Muharram, Dzulqa'dah. Yang betul adalah Dzulhijjah. Maka itu dikatakan Dzulhijjah karena bulan haji itu ya, Dzulhijjah itu. Terakhir adalah perintah haji merupakan salah satu rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, rukun ibadah, rukun Islam. Jelas pasti kamu betul ini yaitu rukun Islam. Islam yang ke berapa? Yang kelima. Nah, itulah anak-anak semuanya. Saya kira kamu juga sudah banyak yang betul ya. Sudah banyak yang betul mengenai mungkin kamu banyak yang sudah menyebatkan 90-an lah itu. Karena itu juga gampang sekali. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ternyata waktunya juga sudah habis ya. Kita tidak bisa memberikan kamu berapa-berapanya. Tapi yang penting kamu alhamdulillah sudah baik-baik semuanya. Tapi nanti suatu ketika mungkin kamu akan kasih tahu berapa-berapanya juga bisa, nggak apa-apa. Itulah. Oh iya, sebelumnya mari kita foto dulu ya, foto dulu. Silahkan, siapa yang akan memoto? Foto dulu. Dihidupkan, coba tolong dihidupkan dulu. Ini untuk dokumentasi. Videonya dihidupkan dulu. Silahkan. Yang lainnya, ini baru ada dua yang hidup. Yang lainnya coba dihidupkan. Belum pada hidup ya? Ada udah pada tidur. Ayo guys, buka. Ayo coba dihidupkan cepat biar cepat selesai. Terus kamu cepat istirahat nanti untuk berikutnya, pelajaran berikutnya. Silakan, cepat. Langsung aja ya, Pak. Ya udah, langsung aja. Oke. Silakan. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, oke. Nanti di-share ya, Khotjah ya. Ya, Pak. Nanti di-share ke itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ke anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita bermanfaat dan untuk pelajaran bagi kalian semua untuk mempelajari nanti juga untuk bekal ujian nanti. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah itu kalian bisa untuk meninggalkan meeting ini ya. Kalian boleh meninggalkan meeting ini untuk nanti mempersiapkan PJJ selanjutnya. Oke. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.